Yang kedua, tabzir. Pengertian tabzir, kata tabzir berasal dari bahasa Arab yaitu baddara yubaddiru tabdziron, yang berarti pengeluaran yang bukan hak. Secara istilah, tabzir adalah membelanjakan, mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Dasar tentang tabzir adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27 yang teman-teman nanti bisa membukanya dan membacanya dan mengamalkannya. Maka dari itu, tabzir secara istilah adalah membelanjakan, mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Jadi dari pengertiannya saja, kalau bukan ada manfaatnya, untuk apa? Dan bukan di jalan Allah, apalagi untuk apa? Maka dari itu, kita janganlah tabzir. Pengeluaran yang bukan hak, membelanjakan, mengeluarkan harta yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Dan sekali lagi, jikalau teman-teman ingin penjelasan lebih lanjut ataupun yang mudah dimengerti, bisa lihat-lihat ceramah para ustadz kita, ustadz yang disukai oleh para antum-antum sekalian. Dan kalau ingin mengikutnya, tukro ayat yang kedua, makna tabdir. Tabdir dalam arti menghambur-hamburkan harta dan sumber daya hingga tersia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh, menyia-nyiakan waktu. B. Tabzir dalam arti menggunakan sumber daya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ini, seberapapun harta dan kemampuan yang dikeluarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk perbuatan boros. Tabdir menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan waktu. Misalnya kita menyia-nyiakan dalam waktu, kita tunda-tunda waktu, maka berarti kita mubadir dengan waktu, tabdzir dengan waktu, menyia-nyiakan waktu yang padahal yang kita lakukan pun tidak ada manfaatnya. Yang kedua, tabdzir menggunakan sumber daya untuk bermaksud kepada Allah. Misal kita membeli minuman keras. Untuk apa membeli minuman keras? Kalau tidak untuk apa membeli minuman keras? Kalau untuk bermaksud kepada Allah, misalnya untuk menyiram orang. Dari awal tidak ada manfaatnya, dan yang kedua membuat orang terluka, maka double mendapatkan dosanya. Maka dari itu, berusahalah kita untuk tidak mubadzir, tabdzir di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai negatif tabdzir: mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat, mendapat cacian dari banyak orang. Jadi kita mengetahui dampak negatif dari kita mubadzir tadi. Dampak negatif dari mubadzir jikalau kita melakukan hal-hal yang sebelumnya tadi. Contoh-contoh daripada mubadzir tadi. Tetapi jikalau kita berlebihan dalam menginfakkan harta kita, bersedekah, bahkan menghabiskan harta kita untuk bersedekah, maka itu bagus, thayyib, khair. Sebagaimana kita melihat sahabat Rasulullah, Umar, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berlomba-lomba dalam menginfakkan harta di jalan Allah untuk perang. Bagaimana Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Bagaimana Umar menginfakkan setengah dari hartanya. Maka itu patut untuk kita ikuti. Tetapi memang zaman sekarang itu sulit sekali untuk kita mengeluarkan harta. Karena kenapa? Karena kita sangat ketergantungan tadi. Sangat ketergantungan sekali dengan yang namanya harta. Maka dari itu, menghindari perilaku tabdzir. Selalu meyakini bahwa setiap kesempatan dan karunia yang diberikan Allah kepada kita sangat berharga. Berusaha memahami jiwa kita sehingga dapat bersikap dewasa. Membayangkan kehidupan yang dialami oleh fakir miskin.
menyantuni fakir miskin, mengatur pengeluaran, berusaha hidup sederhana. Cara-cara menghindari perilaku tabdzir, selalu meyakini bahwa setiap kesempatan dan karun berikan Allah kepada kita sangat berharga, yaitu selalu ada. Kita harus yakin, berusaha memahami jiwa kita sehingga dapat bersikap dewasa. Memahami jiwa, yaitu kita mengontrol di dalam nafsu kita. Kalau kita ingin ini, ingin itu. Membayangkan kehidupan yang dialami oleh fakir miskin. Kita jangan berlebih-lebihan dalam membuang-buang harta kita. Lebih baik kita sumbangkan kepada fakir miskin, menyantuni fakir miskin, mengatur pengeluaran, berusaha agar kita hidup sederhana, tidak hidup mewah. Karena kesederhanaan adalah contoh dari Islam.